Di sepak bola modern, seorang bek tidak lagi hanya bertugas menghentikan serangan lawan. Ia harus mampu membaca sebuah permainan, memulai serangan, dan menghadapi striker tercepat di dunia tanpa rasa takut. Namun dari jutaan pemain muda di dunia, hanya sedikit yang mampu berkembang menjadi bek kelas elit. Salah satu dari mereka pun datang dari sebuah kota pesisir di Ekuador, kota bernama Esmeraldas. Dari lapangan yang sederhana, dari masa kecil yang penuh dengan perjuangan, lahirlah seorang pemain yang kini menjadi salah satu bek paling dihormati di Bundesliga, hingga ia pun dipinjamkan di Premier League. Dan namanya adalah Piero Martin Hincapie Reina, bek kiri yang tangguh, cepat, agresif, dan memiliki mental baja. Dari Amerika Selatan menuju panggung sepak bola Eropa hingga menjadi pilar penting bagi tim nasional Ekuador. Inilah kisah lengkap perjalanan karirnya. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke perjalanan luar biasa ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini karena di sini kita akan terus membahas kisah inspiratif para pemain sepak bola dunia dari rising star hingga menjadi sebuah legenda. Sekarang, mari kita mulai cerita tentang Piero Hincapie. Piero Hincapie lahir pada tanggal 9 Januari tahun 2002 di Esmeraldas, Ekuador. Kota Esmeraldas yang dikenal sebagai wilayah pesisir dengan budaya sepak bola yang sangat kuat. Banyak pemain Ekuador berasal dari wilayah ini karena sepak bola menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Sejak kecil, Hincapie tumbuh dalam lingkungan yang sederhana. Ia sering bermain bola di jalanan dan pantai bersama teman-temannya. Kondisi lapangan yang tidak sempurna justru membantu mereka membentuk karakter permainannya. Ia belajar menjaga keseimbangan, bertarung secara fisik, dan bermain tanpa takut terhadap lawan yang lebih besar. Karir sepak bola Hincapie mulai berkembang ketika ia bergabung dengan akademi asal Independiente del Valle. Klub ini dikenal sebagai salah satu akademi terbaik di Amerika Selatan. Independiente del Valle memiliki reputasi menghasilkan banyak pemain berbakat yang kemudian bermain di liga top dunia. Di akademi ini, Hincapie pun berkembang pesat. Ia pun menunjukkan kemampuan bertahan yang sangat matang untuk pemain seusianya. Pelatih akademi menilai bahwa ia memiliki kombinasi atribut yang jarang dimiliki oleh bek muda. Ketenangan saat menguasai bola, kecepatan mengejar penyerang, hingga kemampuannya membaca pergerakan lawan. Pada tahun 2019 saat usianya baru 17 tahun, ia pun mendapatkan kesempatan melakukan debut profesional bersama tim utama Independiente del Valle. Debut tersebut menjadi momen penting dalam hidupnya. Ia tidak hanya bermain sebagai pemain muda biasa, tetapi langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bek yang siap bermain di level profesional. Pada tahun 2020, Hincapie pun mengambil langkah besar dalam karirnya dengan pindah ke klub Argentina Talleres de Córdoba. Liga Argentina terkenal keras dan penuh dengan tekanan. Banyak pemain muda kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang sangat fisikal. Namun Hincapie pun justru berkembang dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia menjadi bagian penting dari lini pertahanan Talleres. Pelatih memuji kemampuannya membaca permainan serta keberaniannya menghadapi striker top di Liga Argentina. Selama bermain di Talleres, ia mencatatkan lebih dari 40 penampilan kompetitif. Penampilannya yang konsisten membuat banyak klub Eropa mulai memantau perkembangan karirnya. Dan tidak butuh waktu lama sebelum klub Bundesliga datang untuk merekrutnya.
Pada bulan Agustus tahun 2021, Piero Hincapié pun resmi bergabung dengan klub asal Jerman, yakni Bayer Leverkusen, dengan nilai transfer sekitar 6 juta euro. Transfer ini pun menjadi langkah besar dalam karirnya, karena Bundesliga dikenal sebagai liga yang sangat cepat dan taktis, serta menjadi tempat berkembangnya banyak bek berkualitas dunia. Di musim pertamanya, Hincapié pun mulai mendapatkan menit bermain secara bertahap. Namun karena konsistensi dan kematangannya di lapangan, ia segera menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Leverkusen. Ia mampu bermain dalam berbagai sistem pertahanan, baik sebagai bek kiri dalam formasi 4 bek maupun sebagai bek tengah kiri dalam sistem 3 bek. Kemampuan ini membuatnya menjadi pemain yang sangat fleksibel bagi seorang pelatih. Performa terbaik Hincapié pun muncul ketika Xabi Alonso menjadi pelatih Bayer Leverkusen. Di bawah sistem permainan Alonso, Leverkusen pun memainkan sepak bola menyerang dengan build up dari lini belakang. Hincapié pun sangat cocok dengan filosofi tersebut. Ia mampu membawa bola keluar dari tekanan, memberikan umpan progresif, serta menjaga keseimbangan pertahanan saat tim menyerang. Lalu di musim 2023-2024 menjadi musim paling bersejarah dalam karirnya. Bayer Leverkusen berhasil memenangkan Bundesliga tanpa terkalahkan. Sebuah prestasi luar biasa dalam sejarah sepak bola Jerman. Hincapié pun menjadi bagian penting dari lini pertahanan tim tersebut. Beberapa pertandingan membuat reputasi Hincapié pun meningkat secara drastis. Salah satunya adalah ketika Bayer Leverkusen menghadapi Bayern Munchen dalam pertandingan penting di Bundesliga. Dalam laga tersebut, Hincapié pun berhasil menghentikan beberapa serangan berbahaya dari lini depan Bayern Munchen yang dipimpin oleh Harry Kane. Ia melakukan beberapa tackle penting dan blok krusial yang membantu Leverkusen mempertahankan keunggulan. Penampilannya mendapatkan pujian dari media Jerman yang menyebutnya sebagai salah satu bek muda terbaik di Bundesliga. Piero Hincapié melakukan debut untuk tim nasional Ekuador pada tahun 2021. Sejak saat itu, ia menjadi pilar penting di lini belakang tim nasional. Ia tampil di berbagai turnamen besar seperti Copa America, kualifikasi Piala Dunia, hingga Piala Dunia FIFA 2022. Dalam turnamen tersebut, ia menunjukkan kematangannya yang luar biasa untuk pemain yang masih sangat muda. Banyak pengamat sepak bola Amerika Selatan yang menyebutnya sebagai masa depan pertahanan Ekuador. Secara taktis, Hincapié adalah contoh bek modern. Ia memiliki kombinasi atribut yang sangat lengkap, kecepatan yang tinggi, kemampuan duel kuat, distribusi bola yang akurat, dan kemampuan membaca permainan. Ia juga sangat nyaman membawa bola ke depan. Hal ini membuatnya sering membantu tim membangun serangan dari lini belakang. Gaya bermainnya pun sering dibandingkan dengan beberapa bek modern seperti Lisandro Martinez atau David Alaba. Dan ada beberapa fakta menarik tentang Piero Hincapié. Yang pertama, ia tumbuh di kota yang sama dengan beberapa pemain besar Ekuador. Lalu yang kedua, ia awalnya bermain sebagai gelandang sebelum menjadi bek. Yang ketiga, ia dikenal sebagai salah satu bek tercepat di Bundesliga. Dan yang terakhir, ia sudah bermain di Piala Dunia sebelum usia 21 tahun. Lalu kita masuk di musim 2025 yang menjadi periode yang sangat penting dalam perjalanan karir Piero Hincapié. Setelah beberapa musim tampil konsisten bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga, namanya pun mulai menjadi salah satu bek muda yang paling banyak dibicarakan di Eropa. Performa solidnya bersama tim asuhan Xabi Alonso membuat banyak klub besar mulai memantau situasinya.
Di antara klub-klub tersebut, Arsenal menjadi salah satu yang paling serius menunjukkan minatnya. Klub London Utara itu sedang membangun skuad muda yang kuat di bawah manajer Mikel Arteta. Arsenal membutuhkan pemain bertahan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu membangun serangan dari lini belakang. Hinkapie pun dianggap sebagai profil yang sangat cocok. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah kiri maupun bek kiri membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai sistem taktik. Pada bursa transfer berikutnya, Arsenal akhirnya berhasil mendatangkan Hinkapie dengan status peminjaman dari Bayer Leverkusen dengan opsi pembelian permanen setelah masa peminjaman selesai. Transfer ini pun langsung menarik perhatian media Inggris karena banyak pengamat percaya bahwa Hinkapie pun memiliki kualitas untuk berkembang menjadi salah satu bek terbaik di Premier League. Setelah ia resmi bergabung dengan Arsenal, perhatian publik pun langsung tertuju pada momen debutnya. Para pendukung Arsenal sangat penasaran melihat bagaimana bek asal Ekuador tersebut akan beradaptasi dengan intensitas Premier League. Debutnya akhirnya datang dalam pertandingan Liga ketika Arsenal menghadapi lawan yang tangguh. Di pertandingan tersebut, Hinkapie pun menunjukkan kualitas yang membuatnya begitu dihargai di Bundesliga. Ia bermain dengan tenang di bawah tekanan, melakukan beberapa tackle yang penting, dan menunjukkan kemampuan distribusi bola yang sangat baik dari lini belakang. Penampilannya pun membuat banyak pengamat sepak bola Inggris memuji kematangannya. Meskipun baru pertama kali bermain di Premier League, ia terlihat seperti pemain yang sudah lama bermain di liga tersebut. Salah satu pertandingan yang benar-benar membuat nama Hinkapie mulai diperbincangkan oleh fans Arsenal terjadi ketika Arsenal menghadapi rival London mereka, yaitu Chelsea. Pertandingan tersebut menjadi ujian besar bagi Hinkapie. Chelsea dikenal memiliki lini serang yang cepat dan agresif, dengan pemain-pemain yang mampu menciptakan peluang dari situasi apapun. Namun dalam pertandingan itu, Hinkapie pun tampil sangat disiplin. Ia melakukan beberapa intercept penting, memblok tembakan lawan, serta menjaga posisi dengan sangat baik di lini pertahanan Arsenal. Selain kemampuan bertahan, ia juga menunjukkan kualitas dalam membangun serangan. Beberapa kali ia berhasil mengirim umpan progresif yang membantu Arsenal keluar dari tekanan. Penampilan tersebut membuat banyak media Inggris menilai bahwa Arsenal mungkin telah menemukan bek masa depan mereka. Setelah pertandingan melawan Chelsea, Hinkapie pun terus mendapatkan kepercayaan dari Mikel Arteta untuk tampil dalam berbagai pertandingan penting. Ia mulai bermain dalam laga-laga besar seperti Premier League melawan tim-tim papan atas. Pertandingan melawan klub-klub seperti Manchester United dan Tottenham menjadi panggung penting bagi perkembangan karirnya. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Hinkapie pun menunjukkan kualitas utama yang membuatnya berbeda dari banyak bek muda lainnya. Ia sendiri memiliki keberanian dalam menghadapi striker kelas dunia. Ia pun memiliki kecepatan dalam mengejar pemain sayap lawan. Dan yang paling penting, ia memiliki ketenangan ketika menguasai bola. Hal ini membuatnya sangat cocok dengan filosofi permainan Arsenal yang mengandalkan penguasaan bola dan build up dari lini belakang. Bermain di Premier League bukanlah hal yang mudah bagi pemain manapun. Liga ini dikenal sebagai salah satu liga paling cepat dan paling fisikal di dunia. Namun bagi Hinkapie, pengalaman bermain di Bundesliga membantu ia proses beradaptasinya lebih cepat. Ia sudah terbiasa menghadapi striker-striker cepat dan kuat secara fisik. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa bersama Bayer Leverkusen. Semua pengalaman tersebut membuat proses transisinya ke Premier League berjalan relatif lancar.
Pelatih Arsenal bahkan memuji profesionalisme dan etos kerjanya selama masa beradaptasi di klub. Kisah Piero Hincapié adalah kisah tentang perjalanan panjang seorang anak dari kota pesisir di Ekuador yang berani bermimpi besar. Dari lapangan sederhana di Esmeraldas hingga stadion-stadion megah di Eropa. Dari akademi kecil di Amerika Selatan hingga menghadapi striker terbaik dunia di Bundesliga maupun di Premier League serta kompetisi Eropa. Semua itu tidak terjadi secara instan. Di balik setiap tackle keras di lapangan, di balik setiap pertandingan besar, ada tahun-tahun latihan, disiplin, dan kerja keras yang tidak terlihat oleh banyak orang. Hari ini, Piero Hincapié pun masih berada di awal puncak karirnya. Usianya masih muda, pengalamannya masih terus bertambah, dan masa depannya di sepak bola Eropa masih sangat panjang. Apakah ia akan menjadi legenda klub tempat ia bermain? Atau mungkin suatu hari nanti menjadi salah satu bek terbaik di dunia? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang sudah pasti, nama Piero Hincapié telah mulai ditulis dalam cerita besar sepak bola dunia. Dan kisahnya masih jauh dari selesai. Jika kalian menikmati kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Soccer Fresh ID. Karena di channel ini kita akan terus membahas kisah perjalanan para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Dari rising star hingga legenda yang mengubah sejarah sepak bola. Karena di balik setiap pertandingan besar, selalu ada cerita luar biasa yang layak untuk kita dengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer Fresh ID.